Oke. Nah, jadi halo Mas tadi lihat dari Departemen Superdama 2026. Nah, pada pertemuan kali ini tuh saya ingin merangkum materi yang ketiga dengan judul komunikasi efektif. Nah, eh, dalam materi ini tuh saya memahami bahwa komunikasi itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan sebuah eh, pesan, dan bagaimana pesan itu dapat diterima, dapat dipahami, dan juga bagaimana pesan itu memberikan dampak ya, dan baik kepada lawan bicara kita. Nah, dalam kehidupan organisasi atau dalam eh, kegiatan akademik juga, komunikasi efektif itu sangat penting ya, karena hampir semua kegiatan itu dilakukan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Nah, baik itu saat kita berdiskusi, baik itu ketika menyampaikan ide atau pendapat, baik itu ketika presentasi, baik itu ketika bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, komunikasi yang baik itu dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan meningkatkan kerjasama tim, karena apa ya, berkurangnya miskomunikasi tadi, jadi kerjasama tim meningkat gitu. Nah, juga akan membuat tujuan kita tuh lebih terarah dan juga mudah dicapai gitu, karena seluruh kelompok itu memiliki pemahaman yang sama. Nah, kemudian sebaliknya kalau misal ketika komunikasi itu tidak efektif atau buruk, maka hal tersebut akan menyebabkan miskomunikasi, menyebabkan konflik, menyebabkan eh, apa ya, turunnya efektivitas kerjasama tim itu. Nah, jadi materi ini juga itu menjelaskan bahwa komunikasi efektif itu tidak hanya bergantung pada isi pembicaraan, tapi juga bagaimana cara kita itu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita itu harus mampu berbicara dengan jelas, kemudian terstruktur dan mudah dipahami. Setelah itu penting juga bahwa kita itu harus memperhatikan seperti intonasi suara, kemudian ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh, dan juga sikap saat berkomunikasi, karena hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana pesan yang akan diterima oleh orang lain. Nah, jadi sikap percaya diri, sopan, dan menghargai lawan itu menjadi bagian yang penting dalam sebuah komunikasi. Gitu. Ya, selain kemampuan bicara, kemampuan mendengarkan juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting ya dari komunikasi. Karena em, mendengarkan secara aktif itu bukan hanya mendengar suara saja dari yang masuk dari telinga kita, tapi juga memahami sebuah maksud, dan perasaan, dan juga sudut pandang lawan bicara kita. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memberikan respon yang lebih tepat loh terhadap lawan bicara, dan juga membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Nah, dalam organisasi sendiri itu kemampuan mendengarkan sangat dibutuhkan ya, agar setiap anggota itu merasa dihargai dan juga dapat bekerja sama dengan nyaman. Nah, materi ini juga menekankan pentingnya komunikasi di dalam kerja sama tim. Nah, dalam sebuah organisasi sendiri, setiap anggota itu terbuka ya, agar tidak terjadi sebuah hal yang paling sering terjadi, yaitu miskomunikasi. Dan ketika menyampaikan kritik atau pendapat, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga tidak menyatukan orang lain. Nah, begitu juga ketika kita menerima kritik dari orang lain, nah kita itu harus belajar bersikap terbuka. Kita harus belajar eh, menerima kritik tersebut dari orang lain. Nah, dan juga menjadikan kritik-kritik tersebut sebagai masukan kita untuk berkembang nanti. Nah, selain komunikasi efektif juga berkaitan dengan kemampuan kita dalam menyampaikan ide secara runtut, dan juga bagaimana kita mempengaruhi orang lain atau mempersuasi orang lain. Nah, saat presentasi atau menyampaikan tugas, perlu menjelaskan latar belakang masalahnya. Kita perlu menjelaskan tujuan masalahnya, solusinya apa, dan juga masalah manfaat secara jelas agar kemudian dapat memahami isi pembicaraan dengan sangat mudah. Nah, penyampaian yang terlalu berbelit atau berulang-ulang atau juga tidak terstruktur akan membuat pesan itu sulit dipahami, meskipun idenya itu sebenarnya bagus ya. Nah, dari materi ini saya memahami bahwa komunikasi efektif itu harus disesuaikan dengan situasi dan audien gitu. Nah, cara berbicara kepada teman sebaya, kemudian tentu berbeda dengan cara berbicara kita kepada audien gitu. Nah, eh, pembim kepada dosen juga pasti berbeda, kepada pembimbing, dosen pembimbing mungkin berbeda juga cara kita berbicara kepada pihak eksternal, misal kita mau bimbing atau perlombaan atau lainnya gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami konteks komunikasi agar dapat menggunakan bahasa, sikap, dan juga pendekatan yang tepat. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini tuh bahwa komunikasi efektif itu merupakan keterampilan yang sangat penting dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari, karena komunikasi yang baik itu dapat mempermudah dan juga membantu kerjasama, memperkuat juga hubungan antar tim, dan juga mempermudah penyampaian ide serta tujuan em, yang akan disampaikan itu. Dan juga tentunya memudahkan orang lain yang mendengar gitu, untuk memahami. Karena itulah kemampuan bicara, mendengarkan, dan juga memahami orang lain itu perlu terus dilatih
sehingga kita dapat menjadi individu yang lebih profesional dan mampu bekerjasama dengan baik nantinya. Mungkin itu, terima kasih dari saya.